Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati ya. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba ya untuk memberitahu kalian seputar ciri-ciri merpati yang petilannya itu gampang bagaimana ya. Nah, ini adalah sepengalaman saya dan sepengetahuan saya. Jadi kalau ada beda pendapat saya mohon maaf karena pengalaman orang pasti berbeda-beda ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, di sini saya langsung contohkan ada salah satu piikan saya dan ini terkenal dengan petilannya yang gampang banget teman-teman. Dari segi indukannya, ini anakannya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat nih, ini warnanya blorok ya, blorok kedelai. Kalau di tempat saya ini namanya blorok kedelai teman-teman. Nah, kenapa saya contohkan anakannya? Nah, soalnya dari anak-anakannya itu rata-rata petilannya gampang dan ciri fisiknya juga hampir sama teman-teman. Jadi saya contohkan saja merpati saya yang masih piik ya nih, masih piik 3 teman-teman ya nih. Nah, ini asli merpati tinggi ya, tinggal full netik. Nah, apa aja sih langkah yang pertama untuk mengetahui merpati itu petilannya gampang atau enggak ya? Nah, untuk saya sendiri itu ada dua ya, yaitu dari paruhnya sama jarak paruh paling belakang sampai ke mata ya. Nah, kita jelaskan yang pertama itu dari bentuk paruhnya ya. Nah, untuk merpati yang petilannya gampang biasanya untuk dari segi paruh itu tipis teman-teman ya. Nih, kita contohkan ini merpati piik saya. Ini juga kita lihat paruhnya itu benar-benar tipis ya nih. Ini tipis. Nah, kebanyakan kalau merpati yang memiliki paruh tipis itu petilannya gampang teman-teman. Nah, ini salah satu yang paling gampang untuk mengetahui petilan merpati ya. Semakin tipis biasanya petilannya itu semakin bagus teman-teman. Nah, ini salah satunya atau salah satu contohnya teman-teman, seperti ini bentuknya ya. Ini benar-benar tipis teman-teman nih. Nih. Terus selain dari segi paruh, ada juga dari segi hidungnya teman-teman ya. Biasanya kalau merpati yang petilannya gampang, dari segi hidung di bagian tengah ini biasanya ada belahan ya, belahan. Nah, jika belahannya semakin tebal atau semakin dalam ya, itu biasanya petilannya semakin gampang ya. Jadi jangan pilih yang bentuk hidungnya itu rata, kan ada bentuk hidung yang rata nggak ada celah sama sekali di bagian tengahnya. Itu hindari teman-teman, biasanya petilannya itu gampang. Dan akibatnya apa kalau petilannya itu susah ya? Jadi kalau diterbangkan gandeng itu, kalau lawan belum turun meskipun kita sudah geber itu tetap ngikutin lawannya teman-teman, nggak mau turun ya. Itu namanya susah untuk metil ya. Kecuali teman-teman bisa memilih merpati yang bisa metilnya itu gampang ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu dari paruhnya yang kecil, terus dari bentuk hidungnya yang bagian tengahnya itu ngebelah teman-teman. Itu insya Allah burungnya kalau digibar itu langsung turun ya, langsung metil meskipun lawan gandengnya nggak turun ya. Nah, itu dia, yaitu dari paruh dan bentuk hidungnya ya. Tadi yang kedua dari bentuk hidung yang tengah-tengahnya itu ngebelah ya. Nah, kita lanjut untuk dari ujung paruh paling belakang ya, ini sampai mata ini jaraknya itu dekat teman-teman ya. Ini setengah senti jarak ujung hidung paling belakang sampai mata, ini jaraknya paling setengah senti teman-teman. Nah, itu biasanya merpati juga petilannya gampang, dan merpati saya rata-rata juga jaraknya itu pendek-pendek teman-teman ya. Jarang yang jauh-jauh antara ujung mulut sama mata, itu jaraknya jarang yang jauh-jauh teman-teman, rata-rata deket-deket ya seperti ini. Nih, ini salah satu contohnya ya nih. Nah, ini juga merpatinya baru aja berancah dan belum saya kasih jodoh ya, karena posisi juga masih mabung seperti ini nih. Masih mabung, masih pergantian bulu. Untuk dari karakternya insya Allah ini bisa full nitik ya, mudah-mudahan, dan bisa turun atas kepala. Soalnya ini dari segi body itu empuk banget teman-teman, di bagian dadanya juga besar nih, dan
untuk dari segi muka, mata dan lain sebagainya ini masuk banget untuk merpati tingan ya. Nih bentuk kepalanya ya, jenong banget teman-teman. Biasanya kalau merpati yang bentuk kepalanya jenong ataupun jambe itu insya Allah cerdas ya. Nah ini mudah-mudahan juga cerdas. Nah kita ambil contoh yang lain ya biar teman-teman lebih paham ya. Nah ini contoh yang kedua teman-teman ya. Nah ini juga masih piyik ya. Nih masih piyik 2, sisa 2 ya. Ini juga baru berancah tapi belum mau dijodohkan teman-teman, masih galak ya. Nih ya, ini bodinya juga hampir sama yang tadi ya. Nih rata-rata bodi merpati tinggal saya itu empuk, terus bagian depan itu berasa gede ya, berisi ya, intinya berisi nih ya. Nih kita bandingkan dengan yang tadi. Nih bentuknya itu hampir sama teman-teman ya. Tuh paruhnya itu tipis ya. Nih paruhnya tipis, terus bentuk kepalanya juga bagus, dan ini juga ngebelah tuh ya. Tuh hidungnya juga ngebelah ya di bagian tengah ya teman-teman tuh. Nah terus jarak antar ujung mulut sama mata juga deket ya. Nih tuh, nih ini ujungnya ya. Tuh ini ujungnya, terus ini kita perhatikan tuh nggak ada 1 cm teman-teman ya. Tuh nah itu rata-rata merpati saya jaraknya deket-deket teman-teman, nggak ada yang jauh ya. Nih nah ini soalnya saya sudah paham, makanya saya ternak ya. Ini juga memerlukan proses yang panjang. Setelah saya mengetahui, oh ternyata merpati yang gampang metil itu seperti ini ciri-cirinya, dan waktu itu saya carikan indukan yang sesuai, dan udah beberapa kali nggak sesuai dan baru kali ini anak-anakannya sesuai yang saya harapkannya. Dan indukannya di sini ada juga ya. Ini ada 2 soalnya indukannya di sini kalau merpati tinggian nih, dan hasilnya alhamdulillah sesuai harapan. Tinggal nanti proses latihannya aja yang benar atau enggak. Kalau benar insya Allah ya memuaskan, kalau kurang benar ya sayang jadinya ya. Merpati dari ciri fisiknya bagus tapi kalau ngelatihnya nggak benar ya percuma. Nah sampai sini paham ya teman-teman, yaitu ada 3 ya. Itu dari bentuk paruh itu tipis, terus dari bagian hidung itu bagian tengahnya itu ngebelah ya, jangan yang rata. Terus dari ujung mulut sampai mata itu jaraknya itu pendek teman-teman ya. Nah ini agak susah dipegang soalnya masih jarang dipegang teman-teman, masih giras soalnya masih piyik dan belum ada jodohnya ya. Nah oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan apabila ada kesalahan dalam pembahasan video kali ini, saya mohon maaf. Dan apabila ada pendapat dari teman-teman, silahkan ditulis saja di kolom komentar supaya teman-teman juga tahu ya perihal merpati yang gampang matil itu seperti apa ya. Dan saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.